Halo teman-teman, selamat datang di penjelasan kelompok kami yaitu tentang obligasi. Nah, obligasi ini adalah salah satu instrumen investasi yang sangat penting di dalam dunia keuangan. Kalian pernah dengar istilah surat hutang? Nah, inti dari obligasi sendiri itu adalah surat hutang. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh penerbit, baik itu pemerintah maupun perusahaan kepada pemegang obligasi. Dengan membeli obligasi, kita itu sebenarnya memberi pinjaman kepada penerbit. Kalau ngomongin soal obligasi, pernah nggak sih kalian kepikiran siapa sih sebenarnya yang boleh menerbitkan obligasi? Nah, ternyata nggak sembarangan loh. Yang pertama, ada obligasi pemerintah. Ini diterbitkan langsung oleh negara, contohnya seperti ORI atau Obligasi Retail Indonesia dan Surat Utang Negara atau SUN. Tujuannya biasanya untuk biayain pembangunan nasional seperti buat infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, ada obligasi korporasi. Kalau yang ini diterbitkan langsung sama perusahaan, bisa dari BUMN ataupun swasta. Tujuannya untuk dapetin modal tambahan, misalnya buat ekspansi bisnis, buka cabang baru, atau investasi proyek besar. Jadi gampangnya, obligasi itu bisa datang dari dua sumber utama, seperti yang pertama pemerintah yang mau bangun negara, dan yang kedua perusahaan yang mau tumbuh dan berkembang. Keduanya sama-sama butuh dukungan investor, mungkin aja salah satunya nanti dari kita. Selanjutnya cara kerja obligasi. Proses sederhananya, investor kasih uang, dapat sertifikat obligasi, terima kupon periodik, dan terima pokok di akhir. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok hutang pada tanggal yang sudah ditentukan, yang kita sebut tanggal jatuh tempo. Selama periode pinjaman itu, penerbit juga akan membayar bunga secara berkala kepada kita sebagai investor. Bunga ini dikenal dengan istilah kupon, atau bahasa Inggrisnya juga kupon. Sebagai investor, bagaimana kita mendapat keuntungan? Ada dua sumber utama. Yang pertama, pendapatan kupon atau bunga. Ini adalah pembayaran bunga yang kita terima secara rutin. Misalnya, setiap 3 atau 6 bulan dari penerbit obligasi. Ini adalah pendapatan yang relatif pasti. Dan yang kedua, capital gain. Ini didapat jika kita menjual obligasi di pasar sekunder dengan harga yang lebih tinggi daripada harga saat kita membelinya. Sebaliknya, jika harga jual lebih rendah, kita bisa mengalami capital loss. Setiap investasi pasti punya risiko. Fitur utama obligasi meliputi nilai nominal, tingkat kupon, dan juga tanggal jatuh tempo. Sedangkan risiko utama obligasi meliputi risiko gagal bayar dan juga risiko harga. Risiko gagal bayar atau default risk adalah risiko bahwa penerbit tidak mampu membayar kupon atau pokok obligasi. Ini lebih tinggi pada obligasi korporasi daripada obligasi pemerintah. Kemudian adanya risiko harga, di mana harga obligasi bisa naik turun di pasar sekunder dipengaruhi oleh suku bunga dan kondisi pasar. Nah, sekarang mari kita lihat contoh nyata penerapan investasi dari pihak pemerintah di Indonesia. Salah satu yang paling dikenal adalah Obligasi Retail Indonesia atau biasa disebut ORI. ORI adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang ditujukan khusus untuk masyarakat retail seperti kita. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi membiayai pembangunan nasional sekaligus mendapat imbal hasil yang menarik dan aman. Sebagai contoh, misalnya Anda membeli ORI senilai 10 juta dengan kupon 6% per tahun dan jatuh tempo 3 tahun. Setiap 6 bulan sekali Anda akan menerima bunga dari pemerintah, lalu setelah 3 tahun uang pokok 10 juta akan dikembalikan penuh. Nah, ORI ini dianggap aman karena dijamin langsung oleh negara. Jadi selain membantu pembangunan, investor juga dapat mendapatkan keuntungan yang stabil dan minim risiko. Selanjutnya, contoh kedua adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan telekomunikasi besar menerbitkan obligasi korporasi untuk membiayai pembangunan menara baru. Contohnya, perusahaan tersebut mengeluarkan obligasi dengan bunga 8% per tahun dan jangka waktu 5 tahun.
Biasanya imbal hasil dari obligasi perusahaan lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah karena risiko gagal bayar juga lebih besar. Oleh karena itu, investor perlu memeriksa peringkat kredit perusahaan sebelum membeli obligasi tersebut. Gimana sih caranya membeli dan menjual obligasi? Pada dasarnya, transaksi obligasi bisa dilakukan lewat dua tahap utama. Yang pertama ada pasar perdana. Pada tahap pasar perdana ini, obligasi pertama kali ditawarkan ke publik oleh penerbit, baik itu pemerintah maupun perusahaan. Biasanya, proses pembelian dilakukan melalui bank atau perusahaan sekuritas yang sudah ditunjuk sebagai agen penjual. Di tahap ini, harga yang kita bayarkan disebut harga nominal, dan setelah pembelian selesai, investor tinggal menunggu pembayaran kupon secara berkala hingga jatuh tempo. Nah, setelah masa penawaran perdana selesai, obligasi bisa diperjualbelikan antar investor di pasar sekunder. Konsepnya mirip seperti perdagangan saham. Di sini, investor bisa menjual obligasi kepada pihak lain atau membeli obligasi yang sudah beredar. For your information, harga di pasar sekunder bisa naik atau turun tergantung pada kondisi pasar, tingkat suku bunga, dan permintaan investor. Kalau harga jual lebih tinggi dari harga beli, kita bisa mendapatkan capital gain. Tapi kalau sebaliknya, kita bisa mengalami capital loss. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan dari saham, obligasi, dan deposit. Nah, yang pertama, saham ini merupakan bukti tanda kepemilikan dari sebuah perusahaan. Nah, yang kedua itu obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan pemerintah maupun perusahaan ataupun perusahaan. Nah, yang ketiga ini deposit. Deposit ini merupakan produk yang dikeluarkan bank, produk simpanan bank. Nah, kita masuk di perbedaan. Nah, perbedaan saham dan obligasi. Saham ini merupakan bukti kepemilikan, di mana jika dari sisi investor retail, ketika investor mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham yang naik, mereka bisa menjual ataupun compound keuntungan yang mereka miliki. Nah, dari segi perusahaan, ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, mereka bisa membagi dividen atau membagi keuntungan, atau menggunakan keuntungan yang ada untuk memutar modal yang ada. Nah, berbeda dengan obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang dikeluarkan perusahaan ataupun pemerintah. Nah, misalkan saya seorang investor retailer, retail investor. Nah, saya membeli obligasi senilai 15 juta dalam jatuh tempo 3 tahun. Di tahun pertama, 2, dan 3, pemerintah akan membayar uang yang mereka pinjam senilai 15 juta dengan membayar 5 juta di tahun pertama, 2, dan 3, dengan tentu ada bunga yang ada ataupun kupon. Kalau tidak salah, bunga itu 10-20%. Nah, sekarang kita masuk di obligasi dan deposito, perbedaan obligasi dan deposito. Nah, deposito ini merupakan produk simpanan dari bank yang dikeluarkan untuk nasabah-nasabah. Jika saya mendeposit misalkan 100 juta ini tidak bisa ditarik seenaknya, tapi itu akan bisa ditarik semuanya di waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan. Nah, dari sisi bank bisa memanfaatkan ini untuk memutarbalikkan uang dari nasabah yang ada. Misalkan saya mendeposit 100 juta, jatuh temponya 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan ini, bank akan memutar otak untuk memutar uang saya untuk modal mereka, misalkan kredit usaha rakyat ataupun kredit konsumen. Nah, sistem ini dikenal juga dengan FRB, Fractional Reserve Bank, di mana hanya 1% dari uang yang saya deposit yang akan ditahan. Nah, sementara 90% lainnya itu akan diputar balik atau dipinjamkan kepada nasabah-nasabah lainnya untuk dapat keuntungan, untuk diputar balikan kembali modal yang mereka punya menggunakan uang saya. Nah, jadi obligasi adalah instrumen utang yang menawarkan pendapatan tetap berupa kupon dengan risiko yang bervariasi tergantung penerbitnya. Obligasi cocok untuk para investor yang mencari pendapatan yang stabil dan risiko yang lebih terukur dibandingkan saham. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.